ada pengalaman dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan kesempitan dan kesulitan, dan itu adalah merupakan minnatullah. Apa itu minnatullah? Dalam bahasa Indonesia kita bisa katakan sebagai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ujian, kesusahan dan kesempitan yang mendatangkan sesuatu yang kurang nyaman di hati dan pikiran. Tetapi itu adalah kehendak Allah mengantar kita pada kenikmatan. Bahasa modernnya skenario. Jadi sebelum mendapatkan sesuatu dibukakan pintunya dulu. Jadi kita harus buka pintu dulu baru bisa masuk ke dalamnya. Nah, buka pintu kadang-kadang susah. Untuk mendapatkan kenikmatan hidup, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diuji dulu, baru dimenangkan. Jadi bersatu padu antara kesempitan, kesusahan, kegundahan, yang mana itu adalah merupakan awal daripada suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah hidup Nabi Yusuf yang telah kita terangkan, jelaskan secara umum, adalah dimulai dengan kesedihan, dengan rasa pilu yang dahsyat. Dimulai dari Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian setelah dikeluarkan dari sumur, dipungut oleh orang, dijadikan hamba sahaya. Kemudian diperjualbelikan kemana-mana dan dipekerjakan sebagai pelayan atau sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga salah seorang menteri, ya, Raisus Syurtah atau kepala kepolisian Mesir, ya, panglima tertinggi kepolisiannya Mesir pada zaman dahulu. Kemudian diuji lagi dengan fitnah wanita, dikira ia yang menggoda. Maka akibat fitnah itu dia harus dipenjara selama bertahun-tahun. Dan ketika ia ingin dikeluarkan dari penjara, dia tidak mau keluar sebelum dibuktikan bahwa dia tidak bersalah. Harus diadili kembali. Nabi Yusuf diminta untuk keluar dari penjara. Dianggap ia tidak bersalah, langsung dikeluarkan, dia tidak mau. Panggil kembali orang yang memfitnah saya masuk ke penjara ini, adili kembali. Maka diadakanlah pengadilan kembali. Dan Sulaikha mengatakan, sayalah yang memfitnahnya, dia orang yang suci, sayalah yang bersalah. Barulah Nabi Yusuf mau keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kenikmatan itu datang, yaitu dijadikan sebagai salah satu menteri oleh raja, yaitu menteri urusan hukum, urusan keuangan, dan urusan pergudangan. Tidak tahu apa singkatannya itu. Sama sekarang ini, urusan pergudangan, doloknya, seluruh makanan dan minuman di negara itu dia yang urus. Kemudian seluruh keuangan negara Nabi Yusuf yang urus, ya. Kemudian urusan kehakiman, ya, keadilan, Nabi Yusuf yang urus. Seperti itu. Ini adalah namanya minnatullah. Apa itu minnatullah? Allah menginginkan sesuatu yang baik kepada kita, diuji dulu. Jadi jangan buru-buru menganggap ujian itu merupakan azab. Jangan buru-buru merupakan
kemurkaan dari Allah. Mungkin itu kasih sayangnya Allah. Kadang orang dikasih penyakit dulu sedikit, setelah itu baru dia sehat seterusnya. Ya, setelah dikasih penyakit sedikit dia berhati-hati, makannya diatur, apanya tidurnya diatur, akhirnya dia bisa lebih panjang umurnya lagi. Ya, seperti itulah. Jadi itu namanya nikmatullah. Nikmatullah atau sesuatu yang diinginkan oleh Allah pada kita, tapi melalui hal yang sempit dan agak gundah pada seseorang. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi.